Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takwin dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menganalisis mengenai judul Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Nah, di sini dalam tujuan penelitian ini ada dua, yaitu untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang kedua, mengkaji dampak pelanggaran kode etik tersebut, dan ketiga, aspek pelanggaran dan jumlah kantor akuntan publik KAP yang melakukan pelanggaran. Nah, dalam subjek penelitian ini, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan, yaitu studi literatur. Data dikumpulkan dari beberapa sumber yang mengangkat kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP, seperti majalah, koran, jurnal, dan data. Nah, data juga yang dikumpulkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan lembaga profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia. Kedua, teknik analisis menggunakan kerangka analisis kritis. Yang dimaksud dengan analisis kritis adalah metode dengan mengkaji fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi teorik. Ketiga, dalam pendekatan penulisan artikel ini menggunakan pendekatan keterpaduan integrality. Nah, pendekatan keterpaduan menekankan pada pentingnya keterkaitan teorik dan fakta dan fenomena sebagai basis analisis. Pendekatan terpaduan ini juga merupakan sudut pandang penulis atas persoalan inti yang dibahas dalam artikel ini. Nah, hasil penelitian ini yaitu yang pertama, AP biasa, Siterpu. Hasil temuan, ada 4 kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat di laporan tersebut oleh akuntan publik. Nah, sehingga terjadinya kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dengan korupsi. Nah, kredit macet senilai 52 miliar atas nama perusahaan Raden Motor nasabah Bank BRI. Nah, analisis ini akuntan publik dapat dikatakan tidak bersalah sepanjang sudah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan klien sesuai dengan standar minimal yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, pada AP Dr. Andes Petrus Mitra Winata dan rekan. Nah, hasil temuannya itu melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran itu berkaitan dengan kelaksanaan audit laporan keuangan di PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004, dan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum melakukan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, analisis ini dalam rangka menjaga independensi auditor, maka seseorang akuntan publik hanya diperbolehkan melakukan audit umum terhadap kliennya maksimal 3 tahun berturut-turut. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tentang jasa akuntan publik. Ketiga, AP dari kantor akuntan publik Hartanto, Joko, Ika, dan Sutrisno. Nah, hasil temuannya yaitu pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT MYOH Teknologi Tbk. Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005. Nah, analisisnya yaitu pelanggaran oleh akuntan publik di Joko Sudarjo sama halnya dengan AP Dr. Andes Petrus Mitra Winata. Nah, keempat, akuntan publik Destinus Aditya Siddharta. Hasil temuannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi. Nah, di mana dalam standar teknis setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Nah, dalam analisis ini, pelanggaran terhadap standar teknis merupakan cerminan bahwa akuntan publik belum menjalankan tugas dengan profesional. Kelima, Sidarto Harsono. Nah, setemuannya yaitu menyogok petugas pajak di Indonesia sebesar 75 US dollar sebagai siasat diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG, yaitu yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen. Nah, anak perusahaan Baker Hugh Hess Inc. Nah, analisnya yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik Sidarta dan Harsono sudah termasuk pelanggaran berat. Di samping melakukan tindakan pidana menyogok petugas pajak, juga melanggar kode etik profesi. Nah, tindakan yang dilakukan sangat merugikan organisasi profesi.
Keenam, Hans Tuana, Kota dan Mustafa HTM. Nah, hasil temuannya yaitu kesalahan penyajian yang berkaitan dengan penyajian timbul karena nilai yang terdapat dari daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma menerbitkan 2 buah harga persediaan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Februari 2002. Nah, daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan, nilainya telah dijadikan dasar penilaian persediaan pada audit instruksi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Nah, analisisnya itu kegagalan KAP Hans Tuana, Kota dan Mustafa HTM dalam menemukan kesalahan dan kecurangan merupakan salah satu risiko audit. Nah, kekuatan penelitian ini ada 3, yaitu dalam penelitian tersebut sudah cukup menjabarkan kasus yang sudah terjadi di Indonesia dengan berbagai sampel kasus tersebut. Kedua, penelitian ini juga cukup melengkapi penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan bahasa dan cara penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dalam kelemahan penelitian ini, menurut saya terlalu sedikitnya penjelasan pada hasil penelitian sehingga terkadang masih harus menerka-nerka dan harus dibaca berulang kali. Kedua, tujuan penelitian yang terlalu sempit, sedikit sudut pandangnya. Ketiga, kasus-kasus yang diambil adalah kasus audit yang terbilang sudah lama. Nah, kesimpulannya yaitu dapat kita simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntan publik dan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntansi publik atau KAP. Nah, dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik diantaranya yaitu pelanggaran batas waktu audit sesuai dengan Undang-Undang Akuntan maksimal 3 tahun berturut-turut bagi akuntan publik dan 6 tahun berturut-turut bagi KAP, adanya kolusi antar akuntan dengan klien, tidak menjaga integritas dan kompetensi. Kedua, dampak pelanggaran kode yang dilakukan akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Nah, pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri. Ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Selama ini, akuntan publik berada di balik tembok raksasa yang tak dapat dijangkau oleh masyarakat atau media. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.